Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Surya Wicaksono dari SMA Roma, selaku pembicara pertama dari tim oposisi akan menyanggah perkataan pertama, akan menyanggah apa perihal yang sudah dikatakan oleh pembicara di pihak pemerintah. Yang pertama, pihak pemerintah bilang harus jelas dalam memanfaatkan uang pajak. Kami sudah jelas memanfaatkan uang pajak yaitu tersebut untuk mencari kehidupan di luar bumi. Kita ingin mencari kehidupan di luar bumi karena kami yakin di luar bumi pasti ada masih banyak hal-hal misteri yang perlu diungkap, dan hal itu pasti bermanfaat untuk kehidupan di bumi itu sendiri. Yang kedua, pembicara pertama selalu mengulang-ulang kata butuh modal besar, tapi tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Pertama, kami menghasilkan keuntungan walaupun tidak berbentuk finansial, tapi kami menghasilkan keuntungan berupa: yang pertama, kita bisa menyiapkan diri dari kemungkinan serangan. Jika kita tidak mengadakan penelitian tersebut, kita tidak mungkin tahu kalau ada tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Ya, karena kita mengadakan penelitian tersebut, kita jadi tahu bahwa di luar bumi itu ada kehidupan. Jadi kita bisa menghadapi serangan dari kemungkinan serangan alien. Kita bisa menyiapkan jumlah pasukan, kita bisa mempersiapkan alutsista, kita bisa membangun bunker untuk berlindung dari serangan-serangan tersebut. Yang kedua, manfaat mempelajari ruang angkasa, kita dapat melindungi diri dari asteroid. Mungkin beberapa dari kita bertanya, kan kita sudah bisa melihat itu dari teleskop. Tapi kalau kita tidak meluncur langsung keluar angkasa, kita tidak akan tahu bentuk asteroid itu seperti apa, dampak-dampak yang akan dihasilkan dari asteroid itu apa, ledakannya sebesar apa. Karena kita meneliti luar angkasa, kita jadi tahu bentuk asteroid tersebut. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Banyak perusahaan yang menawarkan jasa untuk jalan-jalan ke luar angkasa. Seperti contohnya Virgin Galactic. Satu orang harus membayar sebesar 250.000 US dollar atau sekitar 3,5 miliar per orang. Bisa kita bayangkan jika kita mengajak satu keluarga saja, itu sudah menghasilkan berapa besar keuntungan, dan itu bisa berdampak pada ekonomi negara-negara tersebut dan terutama perusahaan tersebut. Yang ketiga, kita dapat memenuhi bahan baku. Yang pertama, helium-3 dari bulan. Yang kedua, isotop yang langka untuk penelitian lungkir. Isotop itu, jika kita tahu, Bapak dan Ibu sekalian, itu sangat langka ditemukan di bumi. Jadi kita memerlukan isotop itu salah satunya untuk nuklir. Nuklir itu bisa kita manfaatkan salah satunya untuk pertahanan negara-negara tersebut. Mosi hari ini saya perlu pertegas bahwa Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Izinkan saya menjelaskan apa itu Galactic Zoo. Galactic Zoo adalah sebuah anggapan dari para peneliti bahwa kita itu diawasi oleh makhluk luar angkasa. Kita itu seperti dalam sebuah kebun binatang dan kita itu sedang diawasi oleh makhluk luar angkasa. Banyak kemungkinan akan terjadi, mungkin serangan atau mungkin pencampuran budaya dan lain-lain. Dan apa itu alien? Alien sendiri adalah makhluk hidup selain manusia yang hidupnya itu di luar bumi atau bisa kita biasa sebut di luar angkasa. Perkara ada atau tidaknya, kami sedang melaksanakan penelitian tentang ada atau tidaknya alien tersebut. Masuk kepada argumen saya yang pertama, tanda-tanda adanya alien. Dilansir dari bombastis.com, pada Juni tahun 1965, astronot bernama James McDivitt pernah melihat objek berwarna metalik terbang di atas Pulau Hawaii. Bayangkan jika kita tidak memiliki astronot dan kita tidak setuju atas pembiayaan astronot tersebut, maka kita tidak akan tahu bahwa pernah ada pada tahun 1965 pernah ada objek berwarna metalik terbang di atas Hawaii. Objek tersebut itu kita tidak tahu apakah itu berniat baik atau berniat buruk. Jika kita berniat buruk, kita tuh masih bisa mempersiapkan jika misalnya objek tersebut akan menyerang atau membawa hal berdampak buruk yang lainnya. Yang kedua, kita semua tahu astronot yang bernama Neil Armstrong, astronot yang disebut-sebut sebagai astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Dia pernah melihat benda asing tak lama setelah mendarat di bulan. Dia memfoto dan merekamnya, walaupun itu tidak terekspos di media, tapi NASA akhir-akhir ini juga mengungkapkan bahwa Neil Armstrong pernah melihat objek tersebut. Yang ketiga, marilah kita berpikir secara logika. Tata surya ini sangat besar, sangat luas, tapi kemungkinan
tinggalnya kita selalu beranggapan bahwa hanya bisa di bumi, selain di bumi tidak ada kehidupan. Ayolah kita berpikir secara logika. Kita diberikan logika oleh Tuhan kita. Kita pasti berpikir bahwa di luar sana itu pasti ada kehidupan yang lain. Contohnya di Mars. Atmosfer Mars itu mengandung 2,6% nitrogen, 1,9% argon, dan 0,16% oksigen. Walaupun oksigen sebesar 0,16% itu belum cukup untuk menampung kehidupan, tapi itu masih ada potensi-potensi untuk mengembangkan oksigen tersebut. Masih ada potensi-potensi untuk ada kehidupan di Mars tersebut. Di Mars aja yang masih satu galaksi dan kita masih ada kehidupan. Pasti di luar sana itu masih jauh lebih banyak lagi kehidupan. Maka dari itu saya dari tim oposisi sangat menentang mosi hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.